Berlatar di kota Los Angeles, kita dikenalkan dengan seorang perampok jago sekaligus seorang ayah bernama Nick lagi menjaga putrinya bernama Emma yang terbaring di rumah sakit. Nick mengajaknya bermain catur karena merupakan hal yang sangat dia sukai, tetapi meskipun lagi sakit, Emma bisa mengalahkan Nick. Dad, it's not gonna work. Dikarenakan biaya rumah sakit sangat mahal, sebisa mungkin Nick terus berusaha agar Emma mendapatkan pengobatan yang terbaik. Saat ini Nick hanya hidup berdua aja dengan Emma karena udah ditinggalkan oleh sang istri. Nick terus menguatkan bahwa Emma pasti bisa melewati semua ini dan akan sembuh kembali. Dan inilah Blowback. Excuse me. Saat akan pergi, Nick dipanggil oleh perawat yang memberikan nominal biaya tagihan pengobatan Emma. Melihat biaya yang besar, Nick akan berusaha sebisa mungkin demi bisa melunasi semua tagihan. Nick berjanji akan segera membayar agar Emma bisa terus mendapatkan pengobatan. Kemudian Nick menjemput rekannya, seorang asisten manajer bank cabang yang kita panggil siapa ya? Walidi aja lah ya, sesuai requestan dari brand kita yang satu ini. Anjir, kod Walidi, hah? Nick diberitahu bahwa baru aja ada mafia menyimpan sebuah koper di kotak deposit dan karena sangat berharga, isi koper tersebut telah diasuransikan dengan nominal yang sangat tinggi. Nick diingatkan agar segera merencanakan aksi perampokan karena dalam waktu dekat, koper tersebut akan diambil lagi. Dari sana Nick pergi ke sebuah tempat gym menemui seorang teman yang cantik mencenet amburahoy bernama Monique berniat mengajak melakukan aksi perampokan. Nick melakukan itu karena Monique kenal dengan tim perampok yang bisa diandalkan. Mengetahui bahwa ini semua demi Emma, Monique akan mempertimbangkan ajakan dari Nick. Thank you. Gak lama Neneng Monique didatangi oleh seseorang bernama Jack yang merupakan pemilik tempat gym itu. Monique memberitahu bahwa akhir-akhir ini bisnis lagi seret dan belum bisa membayar biaya sewa. Tapi Monique ingin mengajak Jack melakukan aksi perampokan yang ditawarkan Nick dan dijanjikan bayaran sebanyak $500,000 atau sekitar 8,3 miliar rupiah. Akhirnya pada keesokan hari, Nick mulai berkumpul dengan semua tim yang diantaranya ada Jack, Monique, lalu 3 rekan lainnya yaitu Jerry, Sullivan, dan yang terakhir Willis. Nick menjelaskan dengan detail rencana aksi perampokan sebuah bank agar bisa berjalan dengan lancar. Nick berkata bahwa dia punya orang dalam yang gak lain dan gak bukan yaitu Walidi dan dia memiliki kunci untuk membuka berangkas. Mereka akan merampok kotak deposit nomor 23 yang berisi sebuah koper milik seorang mafia. Nick akan membuat seolah-olah perampokan ini dilakukan oleh amatiran. Whatever cash is in the vault, that's all yours. Jerry menanyakan siapa orang yang Nick bawa karena dari tadi malah asik main komputer. Nick memberitahu bahwa rekannya itu bernama Sander yang merupakan ahli IT dan akan ikut membantu aksi perampokan ini. Kemudian Nick ditanya oleh Willis siapa yang akan memimpin aksi perampokan. Tapi Jack marah dan langsung menggabloknya karena masih bertanya. Padahal udah jelas Jack yang akan memimpin. Sebelum mereka bubar, Nick berkata bahwa semua akan mendapatkan bayaran yang sangat banyak. Okay, we cool? Willis, Sullivan, dan Jerry merasa ragu karena mereka hanya dijanjikan imbalan tanpa tahu berapa nominalnya. Jerry merasa heran karena selama melakukan aksi perampokan baru kali ini gak tahu berapa yang akan didapat dan kemungkinan Jack yang akan mendapat bayaran paling tinggi. 3 hari kemudian aksi perampokan akan segera dilakukan di mana Sander tengah bersiap memanipulasi kamera pengawas bank. Di sisi lain Nick dan yang lain lagi menunggu dan sambil mendapatkan arahan dari Sander. Setelah semuanya siap dan situasi udah terkendali, akhirnya aksi perampokan itu pun dimulai.
Setelah berhasil mendapatkan kunci, tanpa berlama-lama Jack segera membuka kotak deposit nomor 23 dan langsung mengambil koper incaran. Selain koper, mereka juga membongkar semua kotak deposit yang ada, mengambil barang berharga mulai dari uang, perhiasan, hingga jam tangan mewah. Di tempat lain, Sander terus mengingatkan bahwa polisi dan tim SWAT gak lama lagi akan datang. Mereka pun segera pergi karena koper incaran dan barang berharga lain udah diamankan. Saat yang lain udah dalam mobil, salah seorang perampok malah kembali ke dalam bank lalu menyeret Walidi dan langsung menghabisinya. Lah, suasana menjadi sangat menegangkan karena para polisi telah tiba, tapi para perampok belum pergi karena masih menunggu. Gak lama mereka balik ke mobil dan dengan cepat Monik tancap gas segera menjauh dari bank. Meskipun para polisi telah tiba, mereka berhasil kabur karena ternyata para polisi telah dibodohi oleh Sander dan datang ke tempat yang salah. Wah, bisa gitu ya. All clear. HQ, we've got the wrong location. Tentu para perampok sangat senang karena aksi berjalan dengan sangat lancar. Kemudian Nick membuka koper dan ternyata berisi harddisk yang di dalamnya terdapat mata uang kripto senilai 2 juta dolar atau sekitar 33,2 miliar rupiah. Nick mengingatkan jika kesepakatan mereka, koper itu akan menjadi milik Nick dan tim yang lain berhak mengambil semua uang dan perhiasan hasil perampokan. Sesuai janji, Nick memberikan satu harddisk berisi 500 ribu dolar kepada Jack dan Jack meminta agar mereka jangan berkeliaran dulu dan bertemu 3 hari lagi untuk mengambil bagian dari hasil perampokan. Beberapa saat kemudian mereka tiba di sebuah tempat mengambil mobil masing-masing untuk berpencar. Jack dan Monik pergi terlebih dulu, sedangkan Nick akan menunggu dulu karena ban mobilnya kempes. Secara mengejutkan, Jerry justru menembak Nick berniat ingin membunuhnya. Ternyata selama ini Jack dan anak buahnya telah berencana untuk merebut koper tersebut dan menghabisi Nick. Di keesokan hari, Nick terbangun sambil merasakan kesakitan karena tubuh dan lengan terkena tembakan. Dengan sekuat tenaga, Nick bangkit dan mencoba mengendarai mobil agar bisa sampai ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Nick terus merasakan kesakitan hingga dia jatuh pingsan lalu dibawa ke rumah sakit oleh polisi. Sir, can you hear me? Saat tersadar, Nick ditanyai oleh polisi dan dia menjelaskan bahwa dia ditembak oleh penjahat. Dikarenakan Nick masih merasakan kesakitan, para polisi pergi meninggalkan Nick agar istirahat. Di sisi lain, Jack bersama Neneng Monik lagi bersantai menikmati uang hasil perampokan. Kemudian Jack menghubungi Jerry menanyakan apakah Nick udah dihabisi atau belum. Sesuai kesepakatan, Jack akan memberikan 50 ribu dolar atau sekitar 830 juta rupiah sebagai imbalan telah menghabisi Nick. Tapi Jerry gak terima dan jika Jack menginginkan koper, maka harus memberikan semua uang hasil perampokan pada Jerry. Sementara itu, Nick berusaha akan kabur dari rumah sakit untuk segera balas dendam pada Jerry. Dikarenakan pakaian penuh darah, Nick mulai mencari pakaian dan akan menyamar menjadi perawat agar gak dicurigai. Sebelum pergi, Nick terlebih dulu menemui Emma melihat kondisinya. Di sana Nick melihat ada boneka dan bunga yang dikirim oleh Willis. Meskipun Willis peduli dengan anaknya, tapi Nick gak mau tinggal diam dan akan segera membalaskan dendam atas apa yang mereka lakukan. Kedatangan Nick membuat Emma terbangun, apalagi Nick menggunakan pakaian perawat. Melihat kondisi Emma yang gak kunjung membaik, Nick sangat sedih dan takut jika Emma akan meninggalkannya. Gak lama Nick berhasil keluar dari rumah sakit dan udah ditunggu oleh Sander. Nick bertanya apakah kripto dalam koper itu masih bisa diamankan, tapi Sander berkata gak bisa berbuat apa-apa jika drive berisi kunci kripto belum didapatkan. Mendengar itu, Nick pun bertekad akan segera merebut kembali koper tersebut.
Di lain sisi, para polisi menginvestigasi rekaman kamera pengawas saat terjadi aksi perampokan di bank kemarin. Mereka sangat kesulitan karena semua drive kamera pengawas telah dihancurkan dan mencoba mengecek dari kamera pengawas lain. Beruntung nomor polisi mobil yang Nick gunakan berhasil terekam dan mereka pun segera mencari. Sementara itu, Nick mendatangi tempat Willis bekerja untuk balas dendam dan menanyakan siapa aja yang terlibat atas penyerangannya kemarin. Terlihat Willis masuk ke dalam mobil lalu memakai narkoboy, tapi tiba-tiba tanpa disadari Nick dari tadi ada dalam mobil dan dengan sangat brutal Nick menyetrum Willis. Akhirnya Willis memberitahu bahwa ini semua adalah rencana dari Jack, tapi sampai saat ini dia gak tahu di mana Jack. Nick menjadi semakin emosi hingga kelepasan dan membuat Willis tewas. Dari sana Nick menemui dokter kenalannya dan mengobati luka tembak kemarin. Tapi teman Nick berkata udah gak lagi membuka praktek. Sontak Nick memberikan segepok uang dan akhirnya dia pun mengobati Nick. We have to clean this up. Bad news for you. The sutures have come undone. You're losing a lot of blood back. Di tempat lain, para polisi berhasil menemukan van yang digunakan para perampok dan ternyata itu adalah mobil curian. Di tengah-tengah itu komandan polisi yang kita panggil aja Jundi lah ya. Jundi, bukan itu mah. Sesuai request dari brand kita yang satu ini, dihubungi oleh rekannya memberitahu bahwa seseorang yang mengaku sebagai pengacara dari pemilik koper yang hilang telah mengklaim asuransi dengan nilai yang sangat tinggi. Jundi pun mengajak timnya segera menemukan para perampok dan mencari tahu apa isi dalam koper tersebut. Pada keesokan hari, Nick pergi ke kantor firma hukum menemui pengacara mafia pemilik koper yang telah dicuri. Tanpa basa-basi, Nick memberitahu bahwa dia punya informasi siapa yang telah mencuri koper dan sontak pengacara itu marah karena Nick bisa tahu, bahkan Nick juga tahu nama dari mafia pemilik koper padahal datanya sangat rahasia. Nick sama sekali gak disambut dengan baik dan malah diminta pergi. Saat akan pergi, Nick mengingatkan agar jangan sampai bos dari si pengacara itu malah tahu dari orang lain. Si pengacara itu pun meminta Nick pergi ke sebuah tempat lalu menghubungi nomor dari orang kepercayaan sang mafia dan nanti Nick akan menerima instruksi lain. Belum lama Nick pergi, Jundi beserta timnya datang ke kantor yang sama menemui pengacara dari mafia. Kedatangan Jundi menanyakan apa sebenarnya isi dari koper dan siapa mafia pemilik koper tersebut. Jundi diberitahu bahwa koper itu berisi mata uang kripto senilai $2 juta. Sementara itu Nick bertemu dengan orang kepercayaan si mafia, lalu Nick meminta agar dipertemukan dengan si mafia. Tapi dikarenakan sangat rahasia, Nick sama sekali gak diizinkan untuk bertemu. Tapi saat Nick mengatakan bisa menemukan orang-orang yang telah merampok, seketika sang mafia muncul dan ngobrol langsung dengan Nick. I was in on the robbery. Secara mengejutkan, dengan sangat berani Nick mengaku bahwa dia terlibat dalam aksi perampokan. Nick mendapat informasi soal koper itu dari asisten manajer bank yang gak lain dan gak bukan adalah Walidi. Walaupun Walidi telah mati, tapi Nick tahu siapa yang saat ini memegang koper tersebut. And I'm the only one who can get it back for you. Nick mencoba meyakinkan bahwa dia bisa mendapatkan kembali koper itu. Apalagi si mafia akan mengklaim asuransi, jadi nantinya koper akan kembali dan uang juga akan didapat dari asuransi. Demi meyakinkan, Nick berkata bahwa dia sangat butuh uang untuk pengobatan anaknya dan seketika si mafia mengerti dengan tujuan Nick dan jika berhasil akan mendapatkan imbalan sebesar $500.000 atau sekitar 8,3 miliar rupiah. Di tempat lain, Jundi mengumpulkan anak buahnya demi mencari para perampok. Nick meminta para anak buahnya mulai mengecek laporan perampokan selama 6 bulan terakhir. Mereka harus mencari catatan serangan senjata mematikan hingga laporan cuti liburan atau sakit dari karyawan yang bekerja di hotel, bank, dan banyak lagi. Got it? Let's go. Beberapa hari kemudian, Jack diberitahu Sullivan bahwa Willis telah tewas. Tentu Jack sangat kaget karena bisa dipastikan bahwa itu adalah ulah dari Nick. Jack meminta Sullivan merebut koper dari Jerry dan segera menemuinya agar hanya mereka aja yang bisa menikmati uang hasil perampokan.
Sementara itu saat ini Nick pergi bersama orang kepercayaan si mafia bernama Pete demi mencari para perampok. Pete memberikan pistol pada Nick karena pasti dia sangat butuh itu. Sebelum pergi Nick menjenguk anaknya dulu karena kemungkinan akan pergi lama. You do the twist. Twist and I get everything. This is how you do it. No, that's boring. Meskipun lagi sakit, Nick mengajak Emma makan seblak dan membuatnya sangat senang, tapi secara mengejutkan Monique datang menjenguk Emma dan seketika merasa canggung karena ada Nick. Diketahui Monique punya hubungan spesial dengan Nick, tapi karena punya hutang, Monique terpaksa berhubungan dengan Jack. Dengan tatapan tajam, Nick menanyakan di manakah Jack beserta koper hasil perampokan. Monique langsung menuliskan alamat, tapi Nick gak percaya karena bisa jadi itu adalah jebakan. Wait. Goodbye, Nick. Veronica, wait. Di sisi lain, Jundi mendapatkan laporan kematian Willis dan juga mengetahui bahwa Willis cuti bekerja saat terjadi aksi perampokan. Selain itu, Jundi juga tahu siapa rekan Willis yang gak lain dan gak bukan yaitu Jerry, di mana mereka pernah satu sel saat di penjara. Jundi pun mengajak anak buahnya ke rumah Jerry demi menangkapnya. Sementara itu Pete dan Nick tiba duluan di rumah Jerry sesuai arahan dari Monique. Dengan hati-hati mereka mulai masuk ke dalam rumah dan sangat kaget karena sangat berantakan. Mereka terus mencari Jerry tapi ternyata yang ada hanya nenek Jerry. Tiba-tiba Sullivan datang dan dengan cepat mereka langsung mengejar. Go around, go around. Dengan tangan yang masih terluka, Nick terus mengejar Sullivan. Akhirnya Pete dan Nick berhasil menangkap Sullivan dan tanpa basa-basi, Nick segera menghajarnya. Pete dan Nick membawa Sullivan ke sebuah tempat untuk diinterogasi agar memberitahu di mana koper hasil perampokan disimpan. Dikarenakan Nick gak bisa membuat Sullivan mengaku, Pete turun tangan menghajarnya dengan sangat kejam. Tapi pukulan dengan besi dari Pete sama sekali gak membuat Sullivan mengaku dan malah tertawa. Wah, mulai gila nih orang. Merasa dihina, Pete kembali menghajarnya, lalu mengambil tang dan mulai mencabut kuku Sullivan. Usaha tersebut akhirnya berhasil membuat kesakitan, tapi Sullivan masih berbohong dengan gak memberitahu di mana Jack dan Jerry. Itu membuat Pete sangat muak hingga dia pun menyetrum Sullivan. Akhirnya Sullivan menyerah karena udah gak tahan. Dia memberitahu bahwa malam nanti Jack dan Jerry akan bertemu untuk menyerahkan uang dan koper. Mendengar itu mereka sangat senang dan kemudian... Sementara Jundi dan para anak buahnya tiba di rumah Jerry, lalu dengan hati-hati masuk ke dalam. Jundi terus mencari Jerry, tapi secara mengejutkan Jerry datang sambil melepaskan tembakan. Pada malam hari, Jack membawa uang hasil perampokan dan akan ditukar dengan koper yang Jerry bawa. Gak lupa Jerry juga membawa harddisk yang sebelumnya Nick berikan. Setelah semuanya siap, Jack menghubungi Jerry dan janjian di sebuah tempat. Gak lama Jack dan Monique tiba duluan dan disusul oleh Jerry. Saat masuk Jack dan Monique sangat terkejut karena ada Sullivan yang babak belur. Jack segera mengeceknya dan ternyata Sullivan masih hidup. Tapi tiba-tiba... Jerry melepaskan tembakan hingga aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Ternyata Jerry menduga bahwa Jack telah menghabisi Willis dan juga Sullivan. Tentu Jack menyangkal karena itu semua bukan ulahnya. Jerry mulai mendekati Jack sambil memberikan tanda menyerah. Jerry hanya ingin uang hasil perampokan dan akan memberikan koper yang Jack inginkan. Tapi secara mengejutkan, Jack membunuh Sullivan demi membuat Jerry takut. Seketika Jerry akan menembak Jack, tapi kemudian... Setelah Jerry tewas, Jack mengambil koper lalu meletakkan kembali harddisk. Tapi saat akan pergi, tiba-tiba Nick muncul sambil menembak. Suasana menjadi sangat menegangkan karena Nick dan Jack saling todong. Lalu karena Jack tahu Nick menyukai Monique, dengan nekat Jack menembaknya. Nick segera membalas dengan menembak Jack dan segera menghampiri Monique. Nick meminta agar Monique tetap bertahan, tapi dari belakang Jack bangkit bersiap menembak Nick. Beruntung Pete datang tepat waktu menyelamatkan Nick dan berhasil menghabisi Jack.
Mamam tah Jack. Kemudian Pete menyerahkan uang imbalan untuk Nick dan berterima kasih karena telah membantu mendapatkan kembali koper milik bosnya. Nick gak bisa menahan kesedihan karena Monique menghembuskan nafas terakhir. Akhirnya dengan sangat terpaksa Nick pergi sambil membawa tas berisi uang dan meninggalkan Monique. Gak lama setelah Nick pergi, Jundi beserta anak buahnya datang dan tentu mereka terlambat. Kayak polisi India, telat. Okay, keep looking. We'll be outside. Beberapa saat kemudian, si mafia menerima uang klaim asuransi sebesar $2 juta. Itu membuatnya sangat senang karena kripto miliknya masih aman dan akan segera diberikan kepada klien yang membeli. Di keesokan hari, Pete dan temannya membawa koper itu ke sebuah kasino untuk diberikan kepada seorang klien. Di sana pembeli itu sangat kaget karena drive berisi kunci kripto gak ada dan itu membuat mata uang kripto gak bisa dibuka. Tapi Pete sama sekali gak peduli karena tugasnya hanya mengantar dan apapun yang terjadi, si klien harus membayar pada bosnya. Ternyata drive berisi kunci kripto itu telah Nick ambil dan akan dihack dengan bantuan dari Sander. Wah, mantap! Singkat cerita, Nick terlihat sangat senang karena Emma akhirnya sembuh total. Nick mengajaknya pindah keluar kota, menikmati waktu berdua sambil menikmati semua uang hasil perampokan. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itu dia Brad. Oke lah, dikarenakan ada tisam dari Brad kita tisam yuk. Titip salam. Dan tisam kali ini datang dari Nong K7. Anjay. Ada tisam Bradku santuy movie buat cewek cantik yang bernama Hani. Semoga pisah jadi jodoh ya. Aduh. Buat Bradku santuy movie selalu yang terbaik lah. Sehat selalu Bradku santuy movie dan tim-timnya ya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bradku dan keluarga juga sehat selalu ya. Oke Bradku semua yang mau tisam juga, ketik aja di kolom komentar, oke? Nanti saya bacain. Oke lah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.